Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di channel Fatullah Jarkasi, Spreading, Challenging, Winning. Oke, pada pagi hari ini kita bertemu kembali ya di pemandangan yang cukup asri. Banyak pepohonan ya. Di atas ada banyak burung parkit berkicau. Ya, tadi saya coba untuk menyapa. Mereka dulu yang menyapa kalau nggak salah. Ya, jadi mereka menyapa di sini, banyak teman-temannya tadi menyapa saya, entah apa itu maksudnya. Tapi yang penting memberi kenyamanan, memberi respon. Tak sesepi ini. Ternyata meskipun saya sendiri banyak ditemani oleh burung-burung parkit tadi, sampai sekarang pun masih berkicau di pojok sana. Banyak teman-temannya tadi. Oke. Ya, pada pagi hari ini saya ingin membuat kembali tentang materi Pancasila, ya, negara besar dan negara kecil. Jadi tema pada pagi hari ini adalah Pancasila, negara besar dan negara kecil. Ya, meskipun saya menggunakan baju seperti ini juga dalam kondisi berolahraga saya. Ya, meskipun nafas saya cukup ngos-ngosan habis jogging, habis latihan kardio dan otot, push up, sit up dan seterusnya. Tapi saya sempatkan untuk memberi materi, tapi tidak mengurangi esensi apa yang akan saya sampaikan di video kali ini. Pancasila, ya, negara kecil dan negara besar. Apa yang sudah kita ketahui tentang Pancasila? Ya, Pancasila adalah ideologi kita yang harus kita lestarikan, kita kembangkan. Bagaimanapun juga itu adalah suatu pusaka yang tidak boleh kita sia-siakan, yang tidak boleh kita rubah, bahkan kita hilangkan. Itu tidak bisa. Kalau Pancasila dirubah, itu sama dengan menghancurkan negara, karena Pancasila adalah dasar negara, ya. Kemudian banyaklah ya nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. 1 adalah ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 persatuan, 4 kerakyatan, dan 5 keadilan. Itu bisa kita kembangkan, itu bisa kita lestarikan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan tuntunan zaman. Ya. Kemudian itu sekelumit tentang Pancasila, ya. Kamu bisa, saudara pemirsa bisa mencari referensi di mana saja, ya, di jurnal nasional, jurnal internasional, atau di media massa, elektronik, internet, Google, dan seterusnya tentang Pancasila. Baik mengenai tentang zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian negara kecil, ya. Apa sih yang kita ketahui dari negara kecil? Ya, negara kecil kalau dilihat dari letaknya, tempatnya, bisa juga negara yang punya wilayah kecil. Ya. Tidak semua negara kecil itu adalah negara yang miskin, negara yang berkembang. Ada negara yang maju di Eropa itu contohnya, ya. Banyak negara yang kecil tapi dia negara maju. Ya, wilayahnya kecil tapi dia negara yang maju. Itu yang dimaksud kurang lebih dari pengertian negara kecil di sini. Ya. Kemudian saya ingin menyampaikan negara besar itu seperti apa. Bisa juga negara besar ini punya wilayah yang besar, ya, punya pasukan yang besar, punya pemerintahan yang besar, dan seterusnya.
Tapi tidak semua negara besar itu adalah negara yang maju. Ada yang negara besar tapi tidak negara maju. Contohnya katakanlah Indonesia, ini negara besar dia, tapi masih belum negara maju lah katakanlah, masih di tengah-tengah gitu. Nah, kenapa ada negara besar dan negara kecil? Ya, karena itu adalah sunatullah, hukum alam. Negara kecil itu pasti ingin bergabung dengan negara yang lainnya agar tampak lebih besar, agar bisa menutupi kekurangan dengan yang lainnya, saling melengkapi maksudnya gitu. Itu negara kecil. Kalau negara kecil itu dia egois, mau hidup sendiri, tidak mungkin. Pasti dia punya kelompok gitu. Begitu juga negara besar, dia juga mencari negara-negara yang lainnya untuk saling berkelompok-kelompok gitu. Nah, sampai sekarang ini kita bisa menemukan bahwa ada yang namanya blok barat dan blok timur. Tapi ada juga yang namanya gerakan non-blok. Itu kenyataan yang harus kita pahami. Di zaman sekarang ini, atau kalau mulai dari abad ke-19 lah, semenjak Perang Dunia I dan kedua-dua kan, Perang Dunia I dan Perang Dunia II, itu sudah ada yang namanya blok barat, blok timur, dan gerakan non-blok itu. Nah, Pancasila itu adalah ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dia tidak ikut blok barat dan dia tidak ikut blok timur, begitu. Ya, jadi katakanlah Pancasila itu gerakan ideologi non-blok, begitu. Ya, gerakan ideologi non-blok begitu. Dia berusaha untuk bebas aktif, ya, nggak terlalu ekstrim kanan, nggak terlalu ekstrim kiri. Itu namanya Pancasila. Itu yang harus kita rawat, kita jaga, kita lestarikan begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pahami dari Pancasila negara kecil dan negara besar? Ayo kita pikir bersama. Ya. Coba kita renungkan kembali. Pancasila, negara besar dan negara kecil. Indonesia ini bukan negara kecil dan juga bukan negara besar. Dan juga bukan negara Indonesia adalah negara yang ada dua di antaranya. Bukan negara besar, bukan negara kecil. Ekonominya ada di tengah-tengah, posisinya ada di antara dua blok barat dan blok timur. Letaknya strategis juga ada di antara dua blok gitu. Tapi dia adalah bisa bergerak aktif, bebas aktif di antara negara besar dan negara kecil. Makanya ideologinya adalah Pancasila. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian, jika kita melihat negara besar adalah negara yang maju, negara superpower gitu kan. Kalau kita lihat bisalah negara-negara yang menjadi Dewan Keamanan PBB itu kan. Kalau di Asia kan perwakilannya Cina. Kalau di Eropa ada Rusia, ada Inggris, di Amerika Serikat gitu kan, dan seterusnya itu. Apakah suatu saat nanti Indonesia bisa menjadi negara besar, katakanlah negara maju? Bisa. Kalau Indonesia nanti bisa menjadi negara besar, jangan sampai menjadi negara yang katakanlah membuat kacauan, ya kan, menipu, memeras negara lain dan seterusnya. Kalau suatu saat nanti mungkin akibat dari perbuatannya Indonesia bisa jadi negara kecil, bisa juga gitu. Karena dunia ini adalah statis, bergerak terus. Kalau rakyatnya, pemerintahnya tidak bisa berjuang dengan baik, Indonesia bisa jadi negara kecil. Bisa juga ekonominya turun, gitu kan? Jadi ada dua peluang. Peluang ke bawah atau peluang ke atas, atau di tengah-tengah tetap stagnan. Ada 3 peluang gitu. Ya. Jadi mau dibawa kemana? Ya tergantung kita sekarang ini yang sedang mengendalikan
negara-negara melalui micro government dan mikro dan makro government itu. Ya, gitu. Ya, meskipun saya cukup ngos-ngosan habis olahraga ini, tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi inti dari apa yang saya sampaikan ini. Tapi ada pemandangan cukup unik di sekitar sini. Nah, pemandangannya cukup rimbun, ya. Oke, jadi Pancasila, negara besar dan negara kecil harus kita pahami lagi. Kita mau peduli terhadap negara-negara kecil, dan kita juga harus mau mengerti negara-negara besar, belajar dari negara-negara besar, ya, cari ilmu dari negara-negara besar, kemudian peduli terhadap negara-negara kecil, gitu. Kalau bahasanya itu apa ya, tokoh pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Jadi sebagai negarawan harus punya rasa internasionalisme, kemanusiaan gitu kan, punya peduli kepada semua negara, baik negara besar atau negara kecil, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia punya dua kemungkinan. Punya tiga kemungkinan. Bisa jadi negara kecil kalau dia malas-malasan gitu kan, bisa jadi negara besar, negara maju kalau dia semangat, optimis, mau belajar gitu, atau tetap jalan di tempat terus gitu. Kalau dalam agama gimana itu? Siapa yang lebih baik dari kemarin adalah beruntung gitu kan. Siapa yang lebih baik, lebih buruk dari kemarin ya rugi. Siapa yang sama dengan kemarin ya rugi juga gitu. Yang beruntung gimana, ya harus lebih dari kemarin gitu. Ini menjadi tantangan kita semuanya sebagai bangsa yang bangsa yang punya jiwa korsa, punya jiwa nasionalismenya tinggi gitu. Itu yang saya bisa sampaikan dari tema Pancasila dan negara besar, Pancasila, _2 negara besar dan negara kecil dalam mata kuliah terutama pendidikan Pancasila. Selamat sore, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.